Oke, kita udah tahu kalau game balancing itu penting banget. Tapi apanya yang perlu di-balance? Masa semuanya? Kan enggak. Jawabannya ada di 6 pilar utama berikut ini. Anggap diri kalian adalah seorang Dungeon Master. Ini yang harus kalian atur supaya dunia kalian nggak bakalan hancur. Yang pertama, paling dasar dan yang paling bikin sakit kepala adalah mathematical balance. Ini urusannya sama Excel. Berapa harga item di toko, berapa HP karakter untuk melawan bos, berapa persen peluang rare item itu jatuh. Kalau kalian salah hitung di sini, misalnya harga potionnya terlalu murah, ekonomi game kalian pasti bakalan hancur atau inflasi. Kalau angkanya udah benar, sekarang kita atur feelingnya. Pernah nggak kalian main game yang baru main 5 menit, musuhnya tuh udah kayak dewa gitu? Itu namanya gagal di balance difficulty. Kuncinya ada di kalimat ini. Tetap menantang tapi tidak bikin frustasi. Kita harus bikin kurva kesulitan atau difficulty curve-nya naik perlahan-lahan. Terus biar pemain betah lama-lama main gamenya, kita butuh yang namanya balance progression. Ingat ya, progression itu bukan cuma soal level angka doang, tapi juga soal power. Pemain merasa semakin kuat, berarti statistiknya naik. Difficulty, tantangannya naik, jadi skill pemain dipaksa berkembang. Gameplay, tiba-tiba ada musuh baru atau mekanik baru. Narrative, ceritanya makin seru dan bikin penasaran. Jadi, jangan cuma kasih EXP aja, kasih mereka rasa berkembang di dalam ceritanya di game kamu. Kalau game kamu ada player versus player atau PvP, ini hukumnya wajib banget. Initial condition atau kondisi awal. Saat pertandingan mulai, peluang menang itu harus sama. Nggak boleh ada posisi atau karakter yang lebih diuntungkan duluan. Bayangin main catur, tapi lawanmu menterinya itu ada 5. Jadi gak asik kan? Selain itu, game yang bagus itu pasti punya yang namanya multiple strategies. Jangan paksa pemain cuma menang dengan satu cara. Harus ada banyak cara untuk menang, tapi harus efektif. Kalau semua orang cuma pakai meta yang sama, berarti game kalian ngebosenin. Terakhir, soal item-item atau game objeknya. Prinsipnya simple, ada harga, ada rupa. Kalian harus bandingin setiap item dengan adil. Kalau ada weapon yang mahal, berarti dia harus lebih kuat atau lebih susah didapetin. Jangan sampai pedang kayu level 1 itu damage-nya sama kayak pedang naga level 99. Ya pemainnya bakalan ngamuk banget kan? Jadi teman-teman, kalau kamu ngerasa gamemu itu kayaknya aneh, coba cek 6 pilar tadi. Apakah angkanya salah? Apakah terlalu susah? Atau apakah nggak adil buat pemain baru? Perbaiki satu persatu dan rasakan bedanya.